Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di acara webinar kita sore hari ini ya. Perkenalkan, saya Manuel, Investment Connoisseur dari Moduit. Mungkin hari ini kita akan ya memberikan market update ya. Kebetulan ini sudah muncul juga videonya. Hari ini kita akan dibantu dengan Pak Onggo ya dari BNI Asset Management yang akan juga sharing ya. Gimana Onggo kabarnya? Baik, selamat sore Baik, ya. Manuel, selamat sore Oke. Bapak Ibu semuanya. Oke, sorry. Ya, oke mungkin ya kita langsung mulai aja. Pertama-tama saya akan sedikit memperkenalkan kembali ya kepada Bapak Ibu mengenai Moduit dan mungkin sedikit update perkembangan dari Moduit ya supaya Bapak Ibu juga semakin kenal dengan Moduit dan tentunya nanti akan dilanjutkan oleh Onggo dari BNI Asset Management. Oke, saya akan izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah muncul ya slide saya. Oke, jadi saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi saya sedikit memperkenalkan kembali Moduit ya, di mana Moduit ini adalah platform wealth management banking ya, di mana kita mendigitalisasi sistem wealth management ya dengan menggunakan aplikasi atau teknologi. Ya mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah punya pengalaman membeli produk-produk wealth management mungkin selama ini lebih banyak di bank ya. Jadi kalau dengan Moduit ini mengembangkan di luar bank ya, di luar bank sehingga Bapak Ibu jika ingin membeli produk-produk wealth management seperti reksadana, obligasi dan yang lainnya itu juga bisa difasilitasi oleh platform kami. Nah, tentunya kami juga mensupport teman-teman atau rekan-rekan advisor yang juga mungkin di sini ada yang menjadi advisor Bapak Ibu atau yang mengajak Bapak Ibu untuk hadir di acara sore hari ini, itu mensupport mereka dengan sama ya, dengan digitalisasi juga ya. Jadi kita menyiapkan sistem atau tools yang bisa digunakan oleh para financial advisor ini untuk memberikan support kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk saat ini memang kita sudah mendapatkan lisensi, ada 3 lisensi dari OJK. Jadi yang pertama adalah lisensi untuk memasarkan reksadana atau namanya apart. Kemudian ada lisensi untuk memberikan aset investasi atau namanya penasihat investasi. Dan satu lagi adalah lisensi sebagai agen perantara pedagang efek ya. Ini untuk memasarkan atau broker untuk produk-produk seperti obligasi. Nah, tentunya lisensi ini akan terus bertambah ya seiring dengan penambahan produk wealth management yang akan kami juga masukkan nantinya ke depan di platform Moduit ya. Di mana untuk kedepannya kita akan masih menambahkan ya untuk saat ini dari yang sudah ada yaitu reksadana dan obligasi akan bertambah nanti ke produk-produk seperti deposito, P2P funding, alternatif investasi yang lain dan juga produk seperti asuransi. Oke, untuk journey Moduit itu kita berdiri atau mendapatkan lisensi ya sejak September 2018 sebagai apart dan terus berkembang ya seiring waktu semakin menambah tools atau teknologinya dan juga menambah variasi produknya ya hingga sampai akhir tahun 2021 di bulan Agustus kita sudah menambah variasi untuk produk-produk seperti obligasi pasar sekunder ya baik itu obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi. Oke, untuk tim kami sendiri ya, CEO kami ada Pak Jeffrey Lumanto ya, dengan kurang lebih 16 tahun pengalaman di industri wealth management. Kemudian tentunya karena kita bergerak di bidang teknologi, disupport dengan yang memang menguasai teknologi yaitu Pak Charles Yap sebagai CTO kami, ya, Chief Technology Officer, kurang lebih 19 tahun pengalaman di industri teknologi. Dan juga satu lagi ada Pak Stefanus sebagai CMO ya, Chief Marketing Officer kami dengan kurang lebih 16 tahun pengalaman di industri wealth management juga ya. Jadi Moduit ini dibangun dari praktisi yang memang sudah lama bergerak di bidang industri pasar modal atau di wealth management industri ya, spesifik untuk wealth management bisnis dan juga teknologi yang dikembangkan. Oke, nah ini mungkin yang paling menarik adalah yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sempat dengar atau mendapatkan informasi dari media ya. Ini adalah investor kami, di mana investor kami adalah salah satunya adalah dari grup Jarum juga ya melalui PT Alto Network Indonesia. Ini saya ambil 2 artikel ya, satu dari bisnis.com, satunya dari fintech global ya, yang Furin ya. Nah, ini investor kami adalah salah satunya Jarum dan juga ada konsorsium investor dari Singapura ya, yang namanya adalah
reciprocus Moduit Holding ya, mereka membentuk konsorsium holding dan berinvestasi kepada kami ya. Nah, tentunya investor kami ini cukup banyak sebenarnya, bukan hanya dua ini, tetapi yang mungkin bisa saya share yang lebih familiar adalah di dua ini ya. Dan kedepannya tentunya pasti akan terus bertambah ya, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, meskipun kelihatannya Moduit ini lokal ya dari domestik, tapi investornya bukan hanya domestik ya, sama seperti startup company lainnya yang mungkin juga sudah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Oke, kemudian yang penting di sini adalah Moduit itu tidak melakukan kerjasama dengan semua partner manajer investasi atau product partner juga ya. Jadi tentunya kita filter secara ketat. Hingga saat ini baru ada 17 aset manajemen yang sudah bekerjasama dengan kami. Ya, tentunya salah satu yang berpartner dengan kami hari ini itu dari BNI Asset Management. Itu sudah lolos kriteria screening kami. Ya, kita sendiri menerapkan screening kriteria berdasarkan namanya prime model ya. Jadi tentunya kita screening dari sisi produknya, seperti performance-nya, risikonya, dana kelolaannya, ataupun dari sisi manajemen timnya ya, bagaimana manajemen tim ini bekerja, profesionalismenya, dan biaya-biaya yang timbul dari sisi pengelolaan ya, atau dinamakan expense ratio. Ini semua menjadi indikator penting sebelum produk itu bisa masuk untuk dapat dibeli melalui platform Moduit. Ya, itu kira-kira gambarannya untuk cara kerja kami. Nah, mungkin saya sedikit kasih gambaran ya, mungkin Bapak Ibu yang masih belum paham ya cara kerja reksadana. Pada prinsipnya adalah reksadana itu adalah kumpulan investasi yang sebenarnya dana Bapak Ibu tidak ditransfer kepada rekening manajer investasi atau rekeningnya Moduit ya sebagai agen penjual. Jadi fungsinya Moduit ada yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya sebagai agen penjual. Kalau porsinya misalnya BNI adalah mengelola portfolio efek ya sebagai manajer investasi yang ada di sebelah kiri atas. Nah, tentunya manajer investasi dan Moduit bersama untuk memasarkan produk reksadana kepada Bapak Ibu sebagai investor. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu sebagai investor bisa langsung mentransfer dananya untuk pembelian reksadana itu ke rekening bank custodian yang di kanan atas ya. Jadi yang fungsinya adalah sebagai penyimpanan aset. Ya, artinya aset Bapak Ibu aman sekali, bahkan direcord di namanya CSEI ya, Custodian Central Security Depository ya, yang yang salah satunya ditunjuk oleh OJK ya. Jadi tentunya ini terpisah dari asetnya Moduit dan juga event dari aset manajer investasi seperti BNI ya. Nah, itu penting, dan juga nanti sebaliknya pada saat Bapak Ibu menjual unit penyertaan reksadana juga akan transfer langsung dari rekening bank custodian-nya. Jadi aman sekali kalau ditanya dari sisi cara pengelolaan dana Bapak Ibu. Nah, yang juga penting mungkin di sini ada yang memiliki advisor ya. Tentunya kita bekerja sama dengan para advisor yang mungkin berpengalaman di bidangnya ya, yang sudah mempunyai experience sebelumnya di industri wealth management juga. Nah, tentunya advisor ini juga tidak berjalan sendiri. Kita support semua dari Moduit dengan memberikan namanya daily update, webinar event, atau internal market update yang juga kita adakan dengan MI partner kami seperti yang kami lakukan di hari ini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk daily update, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan update secara harian ya mengenai ringkasan market outlook update setiap harinya, juga bisa meminta update ini kepada rekan-rekan advisor kami ya untuk dikirimkan secara harian ya untuk melengkapi update informasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke, itu sekilas mengenai update dan support kami kepada advisor. Dan ini untuk kantor office kami itu ada di Jakarta ya, head office kami itu di Kuningan Satrio Tower ya, itu untuk kantor head office-nya, dan kita juga memiliki kantor IT di Bandung ya, Bapak Ibu yang berhubungan dengan IT. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa kontak ke MAP support kami yang ada di bawah ya. Kalau Bapak Ibu jika ada yang masih ingin ditanyakan ke Moduit Helpdesk kami. Nah, kalau website kami di www.moduit.id. Oke, mungkin itu sekilas update mengenai Moduit ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih akan ada pertanyaan, nanti bisa diketik di kolom chat. Nanti kita akan coba lanjutkan di akhir sesi Q&A. Oke, saya stop share screen dulu. Oke, sudah. Nah, mungkin demikian update dari Moduit. Mungkin saya langsung berikan kepada Onggo ya dari BNI Asset Management untuk melanjutkan mengenai outlook market, dan tentunya juga mungkin bisa diupdate mengenai produk-produk dari BNI yang berprospek lah
untuk tahun ini dan bahkan untuk tahun depan ya. Oke, silakan, monggo bisa di. Oke, ya selamat sore. Sekali lagi terima kasih Manuel dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, suara saya terdengar cukup jelas? Lumayan, tapi agak sedikit bergema nih kelihatannya. Oke, mungkin dideketin nggak apa ya? Ya, Oke. oke. Ini lebih oke? Ya, lebih Oke. jelas ya. Oke ya, tadi udah thank you Manuel dan Bapak Ibu udah atas kehadiran pada sore hari ini. Jadi senang sekali saya Onggo mewakili BNI Asset Management pada sore hari ini ya, bisa sharing ataupun juga berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya mengenai kira-kira apa sih yang terjadi pada market dan juga ke depan seperti apa. Nah mungkin sebelum memulai saya izin untuk mau memutarkan video singkat Bapak Ibu mengenai sekilas company profile dari BNI Asset Management. Ya, kurang lebih seperti itu perkembangan kami BNI Asset Management semenjak tahun 90-an sebetulnya, namun kami spin off dari BNI Sekuritas di tahun 2011. Jadi pada tahun ini kami tepat berusia 10 tahun. Nah, ngomongin mengenai market update, saya izin untuk share materinya. Jadi sebelum masuk tentunya tadi ke topik, kita pasti sepakat ya Bapak Ibu. Jadi tahun ini itu lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 kemarin. Dan tentunya kita bersyukur baik itu dari aspek kesehatan ataupun juga aspek ekonomi dan juga aspek lainnya tahun ini lebih baik. Dan tentunya juga tahun depan itu juga akan lebih baik jika dibandingkan tahun ini. Makanya kita juga melihat kita mengambil tema pada sore hari ini heading to stronger economy recovery. Dan sekilas tadi mengenai BNI Asset Management, ini adalah secara gambaran struktur perusahaan BNI Asset Management. Jadi BNI Asset Management merupakan cucu dari Bank Negara Indonesia yang Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Sudah 75 tahun Bank Negara Indonesia ada di Indonesia, dan ini adalah strukturnya. Ada yang multi finance, ada yang sekuritas, kemudian asuransi, dan juga aset manajemen. Nah, ini merupakan perkembangan selama 8 tahun terakhir, Bapak Ibu. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Moduit dan juga Bapak Ibu yang menjadi nasabah dan terus mendukung kami. Tahun 2013 ketika itu AUM ataupun juga total dana kelola BNI Asset Management masih sekitar 7 triliun rupiah. Dan seiring dengan waktu semakin bertumbuh, dan di tahun 2021 ini per Oktober kemarin kita sudah berhasil mengumpulkan total dana kelola senilai 25 triliun rupiah. Dan tentunya dana ini merupakan amanat yang kami jaga dan kami kembangkan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu sebagai investor. Nah, ini merupakan juga apresiasi dari industri, baik itu dari major investor dan juga lembaga independen yaitu Infovesta, Bapak Ibu. Ini ada penghargaan dari Excel Pasar Uang, dan kemudian ada yang reksadana saham yang berupa indeks. Jadi kami memiliki reksadana saham yang basisnya ada indeks, dan ini juga sudah mendapatkan apresiasi di tahun 2021 ini dari major investor dan Infovesta. Kemudian ini adalah penghargaan di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, tentunya kalau kita mulai berbicara mengenai update
ekonomi yang terjadi. Saya sering sekali menghadapi pertanyaan, kenapa sih suku bunga di Indonesia lama-kelamaan makin kecil? Jadi memang sering sekali pertanyaan itu dari nasabah ataupun juga dari teman-teman ataupun juga dari masyarakat, kenapa di Indonesia sekarang suku bunganya makin lama makin kecil? Jadi sebetulnya memang ya inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ini di yang grafik yang bawah ya, tabel batang ini. Ini adalah suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan memang selama pandemi ini terjadi penurunan suku bunga yang sangat signifikan. Sorry, suara masih bisa terdengar? Sorry, Onggo. Apa namanya? Agak ada backsound-nya cukup lumayan mengganggu nih kelihatannya. Oke. Yaudah, berarti lebih di Iya. perkuat ya suara. Katanya cukup rame ya di belakangnya. Iya, sorry. Oke. Ya, oke. Thank you. Ya, jadi ini adalah kondisi suku bunga di Amerika Serikat tentunya ya terjadi penurunan karena ada pandemi. Mau nggak mau seluruh negara termasuk Indonesia juga menurunkan suku bunganya. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk memulihkan ekonomi akibat dari pandemi. Nah, di atas ini merupakan proyeksi yang dilakukan oleh The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat yang melakukan meeting setiap bulannya. Sama kalau di Indonesia seperti rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi selama ini mereka sudah sering meeting dan juga mereka belum berpikir untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Nah, tapi memang selama ini banyak yang dibahas oleh media ataupun juga para ekonom adalah mengenai tapering. Nah, seperti apa sih mengenai tapering ini? Nah, di sini adalah gambaran Bapak Ibu mengenai tapering yang juga sebetulnya sudah terjadi di tahun 2013. Dan seperti apa perbedaannya dengan tahun 2021? Mungkin di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini adalah grafik yield obligasi di Amerika Serikat yang 10 tahunnya. Yang biru adalah yang di tahun 2013, yang merah adalah di tahun 2021. Nah, ketika FOMC meeting di bulan Juni tahun 2013 dilakukan, mulai sounding mengenai tapering yang terjadi di Amerika Serikat, maka pelan-pelan yield itu mengalami kenaikan. Artinya kalau yield mengalami kenaikan, harga obligasinya mengalami kejatuhan. Nah, inilah yang terjadi di tahun 2013. Sedangkan di tahun 2021 sempat disounding ketika FOMC meeting, yield juga sempat mengalami kenaikan, tetapi ternyata kenaikannya tidak berlanjut. Jadi investor sudah lebih tenang untuk menghadapi tapering ini, tidak terjadi kepanikan. Nah, inilah yang membuat sampai di bulan September, yield di Amerika Serikat yang 10 tahunnya masih berkisar sekitar 1,4 sampai 1,5%. Nah, kondisinya ini tidak berbeda jauh dengan di Indonesia. Yang di sebelah kanan ini adalah yang 10 tahunnya di Indonesia, surat utang FR. Ketika FOMC meeting oleh The Fed di bulan Juni, di tahun 2013 itu langsung mengalami kenaikan yang signifikan. Otomatis kalau misalnya mungkin Manuel atau Bapak Ibu juga ketika tahun 2013 itu masih ingat terjadi kejatuhan harga obligasi, itu terjadi di tahun itu. Tetapi ini semua tidak terjadi di tahun 2021, sebetulnya lebih karena investor sudah lebih tenang. Artinya tidak terjadi kepanikan dan investor bisa bisa lebih fokus dalam berinvestasi. Dan kira-kira kenapa sih bisa berbeda gitu kan? Pertanyaannya bisa berbeda. Khususnya di Indonesia seperti apa? Nah, ini adalah gambaran di Indonesia. Kalau kita perhatikan, ada beberapa data makro tentunya. Nah, di sini ada 3 terutama yang bisa saya highlight adalah data CAD atau juga current account balance. Singkatnya adalah neraca perdagangan Indonesia juga. Jadi ketika di tahun 2013, ketika itu kita mengalami defisit transaksi berjalannya minus 3,2% dari GDP, dari perekonomian nasional. Dan sedangkan di tahun 2020 kemarin minusnya hanya 0,5%. Jadi sudah jauh lebih baik. Dan ini semua sebetulnya juga dipengaruhi oleh ekspor kita yang meningkat, dari komoditas yang harganya meningkat, dan juga memang dari sisi impor karena terjadi pandemi tidak banyak melakukan impor baik itu barang konsumsi
ataupun juga raw material untuk diproduksi di Indonesia. Nah, kemudian yang di tengah bawah ini adalah inflasi. Jadi kita bisa lihat inflasi kita sudah jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun 2013, dan ini juga membantu di sebelah kanannya tingkat kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain, terutama US dollar. Jadi kita bisa lihat semuanya dari tiga aspek ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2013. Nah, seperti apa sih kira-kira update terakhir dari Amerika Serikat sendiri ataupun juga dari global? Jadi mengenai tapering ini yang sudah banyak dibicarakan, sudah dilakukan di pertengahan November ini, dikurangi 15 miliar per bulannya. 15 miliar US dollar per bulannya pembelian surat utang oleh The Fed. Kemudian juga beberapa bulan terakhir juga sudah terjadi juga recovery dari ekonomi US itu mengalami slowdown, artinya sudah tidak setinggi ketika di awal tahun. Jadi sudah mulai balik ke normal, dan kemudian terakhir dari pemerintahan Joe Biden juga berupaya memberikan stimulus fiskal dari anggarannya, dan kemarin sudah di-approve senilai 1,2 triliun US dollar untuk pembangunan infrastruktur. Jadi inilah yang terjadi di global. Tentunya juga kita melihat secara tren akan lebih baik lagi untuk di tahun 2022. Nah, seperti apa di domestik Indonesia? Tentunya kita bersyukur bahwa mayoritas wilayah di Indonesia sudah lebih terkendali pandeminya. Semuanya mayoritas sudah di level 1 atau juga level 2 PPKM-nya. Kemudian dari sisi inflasi pun juga masih terjaga di level 1,6%. Kemudian dari sisi transaksi ataupun juga neraca perdagangan, ekspor kita sangat-sangat tinggi. Dan kita bersyukur karena harga komoditas baik itu batu bara, kelapa sawit, ataupun juga barang tambang lainnya itu mengalami harga kenaikan yang cukup tinggi. Sehingga bisa menambah pemasukan dari neraca perdagangan Indonesia. Dan kemarin GDP kita juga masih terus meningkat di level 3,5% year-on-year, meskipun sedikit lebih rendah jika dibandingkan konsensus di 3,8%. Kemudian ini juga yang kita patut lihat, kita waspadai juga menjelang akhir tahun ataupun juga awal tahun depan, yang kita menghindari ya terjadi gelombang ketiga. Dan saat ini kita bisa lihat semuanya terkendali secara nasional. Di Indonesia hanya 600-an kasus perharinya, dan di Jakarta sendiri sudah di bawah 100 kasus. Dan kalau kita perhatikan juga berdasarkan data makroekonomi, terutama indikator konsumsi di Indonesia sudah jauh meningkat, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat juga yang paling signifikan adalah efek dari pemerintah yang memberikan relaksasi pajak. Jadi pajak dari sektor otomotif ini dikurangi sehingga memberikan benefit ataupun juga mendorong masyarakat untuk kembali spending di sektor otomotif dan juga properti, karena PPN dari pembelian properti juga diberikan stimulus. Nah, dari sisi manufaktur seperti apa? Jika kita melihat data dari 15 tahun terakhir, dari tahun 2004 kurang lebih, ini adalah kapasitas dari manufaktur di Indonesia. Dan rata-ratanya di level 72, saat ini sudah di level 69. Artinya sudah mendekati dari rata-rata kapasitas yang sudah terjadi selama sebelum pandemi. Dan kita bisa lihat nanti tinggal didorong dari sisi konsumsi dari masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini adalah kebijakan suku bunga yang diadopsi di Indonesia. Tadi seperti yang kita sampaikan di awal, ini adalah yang terjadi dari 2019, dan ketika 2020 masuk pandemi, pelan-pelan diturunkan setiap bulannya ketika itu di tahun 2020, dan saat ini bertahan di level 3,5%. Lalu kalau ngomongin mengenai tapering yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, ternyata sebetulnya Bank Indonesia juga sudah mulai melakukan tapering. Tapering itu sudah dilakukan semenjak bulan Mei tahun 2021 ini. Jadi ini yang merah adalah partisipasi Bank Indonesia sebagai bank sentral membeli surat berharga pemerintah Indonesia ketika lelang.
Jadi ketika lelang, bank sentral itu membeli yang merah ini, dan kalau kita perhatikan yang biru tua ini juga dari bank sentral, tetapi bukan di pasar primary-nya ketika di treasury option, dan partisipasi dari BI ini juga kita bisa lihat di bulan Mei, Juni, Juli itu mengalami penurunan yang signifikan. Dan seperti apa kalau kita bicara mengenai pasar saham mostly membaik, terutama dalam beberapa bulan terakhir, baik itu di global maupun di domestik. Di domestik di-trigger oleh kenaikan harga komoditas dan juga reopening ekonomi di Indonesia. Dan kita bisa melihat selama kuartal 3 tahun 2021, saham-saham big cap mengalami kenaikan yang sangat signifikan, didorong dari sektor banking, kemudian juga basic industry, lalu juga dari properti dan sektor-sektor yang lainnya. Adapun sektor teknologi related yang di bulan Mei ataupun juga April mengalami kenaikan signifikan, saat ini mengalami perlambatan ataupun juga mengalami penurunan. Dan seperti apa pergerakan indeks saham kalau kita perhatikan semenjak tahun 2014. Nah, ini adalah 3 komponen ya, Bapak Ibu. Ada IHSG atau GCI yang warna merah, kemudian ada LQ45 yang warna biru muda, kemudian ada yang IDX 30 yang warnanya biru tua. Jadi kalau kita perhatikan semenjak tahun 2014 umumnya sebetulnya sampai tahun 2017 big cap atau saham-saham yang unggulan itu selalu unggul jika dibandingkan IHSG. Ini terbukti dari yang biru tua, IDX 30, lebih tinggi jika dibandingkan yang merah. Tetapi 2 tahun terakhir, khususnya apalagi 1 tahun terakhir ketika ada pandemi, lebih banyak kenaikan saham itu di-drive oleh saham-saham second liner ataupun juga third liner. Sehingga indeks IHSG lah yang naiknya lebih banyak jika dibandingkan LQ45 atau IDX 30. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, selama beberapa 4 atau 5 bulan terakhir, sebetulnya sudah kembali investor menyadari bahwa saham-saham blue chip ataupun saham-saham besar inilah sebetulnya yang masih mengalami pertumbuhan laba yang positif. Artinya kalau kita lihat laporan keuangannya juga masih mengalami kenaikan, dan juga kalau kita lihat dari grafik yang sebelah kanan ini, yang BNI 30 atau yang MXID, yang MSCI ini mengalami kenaikan lebih tinggi jika dibandingkan IHSG. Jadi kita bisa lihat investor sudah kembali balik ke fundamentalnya, memburu saham-saham blue chip yang memang secara kita lihat secara 4 tahun terakhir pun juga atau 5 tahun terakhir pertumbuhan labanya sangat signifikan jika dibandingkan saham-saham second liner ataupun juga third liner. Nah, ini adalah kalau kita ngomongin valuasi indeks saham. Jadi ada IHSG yang warna biru dan juga LQ45 yang warna hitam. Nah, ini adalah data dari tahun 2015. Jadi kalau secara historical, umumnya selama ini dulunya yang hitam LQ45 lebih mahal. Valuasinya lebih mahal, lebih tinggi PE ratio-nya jika dibandingkan IHSG. Tetapi saat ini kebalikannya. Secara harga LQ45 ini harganya tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan laba bersihnya dari saham-saham yang jadi anggota LQ45 mengalami kenaikan laba yang tinggi. Jadi sehingga membuat secara valuasi LQ45 saat ini di bawah dari IHSG. Jadi sebetulnya kesempatan buat investor untuk kembali ke fundamental, kembali ke saham-saham blue chip atau saham LQ45 atau juga IDX 30 yang secara valuasi lebih murah jika dibandingkan IHSG. Nah, seperti apa kita bisa menyikapi kondisi pasar seperti ini tentunya. Kita di BNI Asset Management ada produk pendapatan tetap yang kita sebut Makara. Kita punya singkatan Makara ini. Jadi MA-nya adalah produk ini memberikan manfaat dividen bulanan. Dividen bulanan berupa unit penyertaan. Jadi unit penyertaannya akan otomatis masuk ke dalam unit yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai investor, dan tentunya K-nya ini adalah yang menarik adalah kapanpun bisa dicairkan. Jadi tidak seperti reksadana terproteksi ya, misalnya yang
tidak bisa dicarikan kapanpun. Kalau Makara ini kapanpun bisa dicarikan ataupun juga bisa dibeli. Dan mungkin ini adalah mungkin yang paling menarik, kita menyebutnya indikasi imbal hasilnya adalah rasa deposito plus 2%. Jadi katakanlah kalau misalnya depositonya 4%, maka produk ini bisa menghasilkan return 6%. Atau depositonya katakanlah 5%, maka produk ini bisa menghasilkan return 7%. Dan seperti apa fiturnya? Tadi adalah TB time deposit plus 2%, kemudian juga ada dividen bulanan, kemudian juga tentunya liquid, dan secara strategi dari portofolionya ini adalah short duration, artinya surat utangnya yang jangka pendek hanya sekitar 2 tahun atau bahkan kurang dari 2 tahun. Dan kalau kita lihat secara historikal 3 tahun terakhir dari 31 Oktober 2018 sampai 31 Oktober 2021, return 3 tahun yang dihasilkan adalah 26%. Dan ini adalah sebelah kiri atas return per bulannya. Jadi per bulannya kurang lebih rata-rata sekitar 0,5 atau 0,6%. Dan itu adalah untuk yang pendapatan tetap yang bisa menjadi alternatif buat Bapak Ibu ketika suku bunga deposito saat ini mengalami penurunan hanya di level sekitar 3 atau 4% gross belum dipotong pajak. Dan kalau kita ngomongin untuk yang saham, di kita BNI Asset Management memiliki reksadana indeks IDX 30 yang isinya memang 30 saham terbaik yang diterbitkan oleh bursa. Jadi 30 saham terbaik ini di screening, dievaluasi oleh Bursa Efek Indonesia, dan ini adalah gambarannya Bapak Ibu di sebelah kiri, ini adalah return hariannya. Jadi yang unik adalah di sini. Jadi ketika reksadananya menghasilkan return harian seperti ini, dan di bulan Oktober kemarin return 1 bulannya adalah 6,39%, maka kalau kita sadari, kita lihat di websitenya idx.co.id, ternyata returnnya mirip. Jadi 1 bulannya itu 6,47%. Jadi bedanya hanya sekitar 0,08%. Jadi tentunya dengan produk ini, Bapak Ibu dapat mudah untuk memonitornya. Contoh, ketika di tanggal 30 September, di sini indeksnya naik 2,85, reksadanya naiknya 2,82%. Bedanya hanya sekitar 0,02% atau 0,03%. Dan ini terjadi setiap harinya, perbedaannya tipis hanya sekitar 0,01 atau 0,03 atau mungkin 0,05. Jadi sangat mudah untuk dimonitor ataupun juga dievaluasi. Nah, kemudian siapa sih 30 sahamnya? Ini adalah logo dari 30 saham tersebut, dan tentunya juga Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan nama-nama ataupun juga logo-logo perusahaan ini yang memang 30 terbaik yang dari 700 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat secara portofolionya, mungkin kalau di reksadana open end-nya active manage, memang tujuannya adalah mengalahkan benchmark. Nah, kalau di kita bisa sangat transparan, kita bisa sajikan 30 sahamnya ini beserta bobotnya. Jadi dari yang paling besar adalah BRI nomor 1 sampai yang paling kecil adalah Timah di nomor 30. Dari 17%-an sampai hanya Timah yang 0,3%. Dan kalau kita lihat juga secara sektornya, yang di sebelah kiri ini adalah yang IDX 30, yang sektor keuangan itu mendominasi 43% atau 44%. Lebih tinggi jika dibandingkan di IHSG hanya sekitar 38%. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan atas ini, urutan 1 sampai 6, mayoritasnya adalah bank. Ada BRI, BCA, Mandiri, kemudian BNI. Sisa yang duanya adalah Telkom dan juga Astra. Kalau kita lihat data secara historikal selama 5 atau 7 tahun terakhir, 6 perusahaan ini tentunya mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan. Artinya sangat wajar ketika labanya meningkat, maka harga sahamnya meningkat, dan juga reksadana ini juga akan mengalami peningkatan harga NAV. Jadi kita akan fokus pada saham-saham blue chip yang memang ada di IDX 30.
Nah, ini sekedar gambaran Bapak Ibu simulasi investasi berkala. Jadi katakanlah misalnya Bapak Ibu punya instrumen deposito yang menghasilkan bunga setiap bulannya, bunga deposito, kita bisa coba untuk asumsikan investasi setiap bulannya 10 juta rupiah. Nah, total dari 30 Maret tahun 2020 sampai 29 Oktober 2021, 10 juta ini ada total 20 bulan, sehingga totalnya adalah 200 juta rupiah. Dan tentunya dengan harga unit yang bervariasi ya, harga NAB-nya bervariasi, dan harga unitnya pun juga diperoleh sesuai dengan nominal dibagi dengan harga NAB-nya. Dan ternyata harga rata-ratanya 762. Padahal ya harga di murah pun 642 beli, kemudian harga yang tinggi 820 pun juga beli, tapi kalau dirata-ratakan dapatnya harganya murah 762. Dan kalau kita kalikan dengan harga per 29 Oktober 2021 kemarin yang 869, maka menghasilkan keuntungan 14,06%. Jadi dengan strategi yang sederhana, kita disiplin berinvestasi, sebetulnya juga bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan. Jadi kita bisa terapkan ini untuk kita disiplin berinvestasi. Nah, kalau kita ngomongin reksadana saham atau pasar saham, pastinya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngomongin di bulan Desember itu ada namanya fenomena window dressing. Jadi kita bisa lihat ini adalah indeks IDX 30, di mana 31 bulan tadi, kalau kita lihat semenjak tahun 2012 sampai tahun 2020 kemarin, khususnya di kuartal 4, bulan Oktober, November, dan juga Desember, itu mayoritas di kuartal 4 mengalami kenaikan. Dan yang lebih lebih valid lagi adalah di bulan Desember ini selalu hijau. Artinya kesempatan window dressing di bulan Desember ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai investor karena memang siklusnya seperti ini. Kita berharap tentunya di bulan Desember nanti masih akan terjadi window dressing sehingga bisa meningkatkan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.